Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan mengulas mata kuliah Desktop Publishing ya. Sebelum kita akan ke video tutorial, saya ingin teman-teman menyiapkan apa yang akan kita gunakan untuk belajar kali ini ya. Yang pertama, ebook yang akan kita gunakan, silakan dibuka ya. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan Adobe InDesign versi terserah ya, tergantung spesifikasi device teman-teman. Nah, yang belum membuka silakan nanti dibuka Adobe InDesign-nya ya. Nah, saya sendiri menggunakan versi 2020. Sebelum kita mulai materi, saya minta izin dulu ke teman-teman. Nanti sepertinya saya akan sering bersendawa, cekukan ya, karena saya sedang masuk angin. Nah, ini juga saya pakai kemulan sarung karena rasanya kalau kena angin itu juga ada enak ya. Sekarang posisinya mual juga ya. Kurang enak badan. Nah, baik teman-teman, InDesign sudah dibuka ya. Sekarang coba kita lanjutkan di bukunya. Nah, di materi pertama ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita mempelajari atau mengenal area kerja kita ya. Kita juga mengenal workspace dari InDesign. Nanti akan ada beberapa macam workspace yang bisa kita sesuaikan dengan karya apa sih yang akan kita buat ya, apakah itu buku ataukah tipografi ya, nanti macam-macam. Kemudian kita juga akan mengenal beberapa panel di InDesign dan tools yang akan kita gunakan ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan navigasi, kita akan zoom in, zoom out, kemudian cara menggunakan agar bisa geser-geser, pindah ke halaman satu dan berikutnya itu agar lebih lancar bagaimana. Nah, nanti akan kita ketahui. Kemudian yang keempat, kita juga akan melakukan import teks dari Microsoft Word dan juga foto-foto ya yang akan kita gunakan nanti. Kemudian juga kita menggunakan styles. Nah, styles ini kalau di Photoshop itu kurang lebih seperti action ya, seperti action. Jadi dia kumpulan beberapa perintah yang ketika kita klik satu kali dia akan melakukan beberapa perintah sekaligus ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan ini ya, formatting teks dan juga objek. Nah, oke, kita lanjutkan buku kita ya. Kita nanti akan berpindah dari buku ini ke software agar lebih enak. Nah, kita akan bekerja dengan beberapa files dari lesson files yang sudah teman-teman unduh melalui Google Classroom ya. Oke. Ini kemudian ini ya, kita akan belajar tools panel, dan ini letaknya ada di sisi kiri dari layar kita ya. Nanti coba kita akan lihat. Oke, nah ini tools panelsnya ya. Saya kira beberapa versi dari InDesign nanti akan ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih sama ya, kurang lebih semuanya sama, cuman mungkin berbeda di tampilannya saja. Oke, apa yang akan kita pelajari pertama kali ya? Kita akan bagaimana kita akan memahami secara baik area kerja di InDesign ya. Nanti kita akan membuka project yang sudah selesai. Kemudian kita akan mereset project tersebut. Kemudian kita akan melihat lebih lanjut area kerja kita ya yang ada di InDesign. Nah, ini yang pertama akan kita lakukan. Teman-teman silakan membuka lesson files yang nama filesnya ini ya. Oke, silakan dibuka.
yang apa tadi, ID01 done ya, kita buka yang sudah selesai. Ini yang completed project yang akan kita buka ya, yang done. Nah ini oke. Nah ini proyek yang sudah complete ya, yang sudah selesai. Sekarang kita akan nah ini workspace ini akan kita ubah jadi tipografi ya. Dari sini window workspace. Nah ini kenapa ada di sini, karena memang sebelumnya ini baru saya buka filenya ya, dan saya klik yang tipografi, nanti akan jadinya seperti ini. Nah ini nanti akan ada banyak pilihan workspace, teman-teman silakan bisa menyesuaikan, dan workspace kita itu bisa di custom ya, kemudian bisa di save juga. Oke, kemudian sudah, kita lanjutkan reset typography. Oke, coba reset. Nah ini, nah akan ada beberapa sedikit perubahan nih, karena sebelumnya sudah saya buka-buka tadi, sehingga kalau kita melakukan reset ini akan dikembalikan ke default ya. Oke, nah ini ya maksudnya. Sekarang coba kita akan mengulas workspace kita ya, atau dokumen window. Nah ini yang ada di atas pojok kiri atas ini. Nah ini dokumen window kita ya. Di sini ada nama file dan juga ada apa ini, persentase zoom in zoom out kalau saya tidak salah ya ini. Oke, kemudian yang B ya, ini adalah page border ya. Ini area yang akan dicetak nanti, page border. Kalau yang di versi 2020 ini tidak begitu terlihat ya. Oke, yang kemudian yang C, bleed. Nah ini garis merah, ini adalah batas luar ya, batas luar bleed itu. Kemudian margin yang poin D. Nah ini margin itu batas ya, batas antara halaman, batas dari sisi luar halaman. Nah, maaf, saya akan cekukan lagi ini apa kelegaan ya. Oke, nah ini margin kita ya, ini marginnya. Oke, kemudian column guide. Column guide, nah ini ada 3 kolom di sini, kita bisa lihat satu ya, vertikal 1, 2, 3. Nah kemudian ada yang F, ini adalah di sini di samping kiri kanan ini pasteboard ya, tempat kita melakukan paste itu apa sih, copy paste. Nah itu seperti itu. Oke. Lah ini ada penjelasannya ternyata ya, di sini saya kurang melihat tadi, tidak melihat using guides ya, non printing guides ya, jadi yang tidak ikut di print. Nah ya, margin guides itu salah satu non printing guides. Ini bisa kita baca sendiri ya teman-teman, definisinya margin guides. Ruler guide tadi yang mana? Oh ini ya, ini yang ada seperti penggaris itu. Oke. Nah ini bisa kita langsung lanjut sampai ke ini bleed ya. Bleed itu standarnya, ini satuannya inci karena memang pakai satuan Eropa ya. Standar bleed value in printing industry, memang standarnya itu 1/8 inci. Oke, working with panels. Nah sekarang kita ke panel. Ada panel apa saja di InDesign ya. Yang pertama adalah tools panel. Ini letaknya ada di sisi kiri ya. Contain all the tools necessary to draw.
add or edit type, dan macam-macam ya. Tools panel letaknya ada di kiri. Nah, ini letaknya ada di kiri. Ini bisa juga kalau kita kalau diklik dia bisa jadi menyamping ya. Kalau mungkin tidak terlihat di bawah, lah ini tergantung kebiasaan kita. Kalau saya ya mending begini ya, mending begitu. Oke, itu tools panel ya, tools panel seperti itu. Kemudian apa lagi? Managing panel. Oke, ini apa ini? Docking panel ini kalau saya, kalau tidak salah, panel that are right side of the document window. Oke, ini ada di kanan, ini managing panel ya, atau docking panel. Karena ini bisa ngambang bisa dipindah-pindah. Nah, seperti itu ya. Managing panel atau docking panel ada di sisi kanan. Oke. Ini ya, sama ya. Kemudian kita diminta apa ini? Saving your workspace. Ini kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan, kalau sudah mengganti ya, kemudian bisa disimpan workspace-nya. Ya, saya kira ini bisa kita skip. Nah, sekarang control panel ya, control panel. Across the top of the workspace. Ini ada di paling atas, ya. Dan panel ini kontekstual, artinya dia bisa berubah ya. The panel changes depending on what tool you are using. Kita pakai tools apa, dia akan berubah. Nah, ini di kanan ya. Ini control panel. Jadi kalau bisa dibagi 3 itu seperti ini ya. Yang kiri tools panel, yang kanan tadi managing panels atau docking panels, yang atas itu control panel, dan yang atas ini kontekstual ya. Begitu juga dengan yang kiri, nanti bisa kita ganti-ganti di window ini. Yang di atas ini kontekstual, artinya ketika kita menggunakan tools di sini dia akan berubah ya, menyesuaikan dengan toolsnya. Oke. Kita diminta apa ini? Navigating ya. Kita diminta navigasi sekarang. Nah, ini kita mulai menggunakan panel yang ada di sisi kanan ya, pages panel ya. Panel dari halaman. Oke, coba kita lihat nanti. Di pages panel provide a quick. Ini bisa kita gunakan untuk melihat layout susunan halaman secara cepat ya. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk melakukan navigasi antara halaman, mengatur halaman, atau menghapus ya, mengurangi halaman ya. Oke. Nah, ini di sini ya. Press the pages button and the dock at the right. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ya. Saya sudah menggunakan tadi selection tool, kemudian saya klik pages panel yang ada di kanan ya. Nah, ini kita bisa melihat susunan file kita, susunan dokumen kita ya. Ini the bottom left corner of the pages panel indicate that there are 4 pages displayed in the 3 spread ya. Ini 4 pages in 3 spreads ya. Ini the bottom left, bawah kiri ya. Itu ada tulisan yang memperlihatkan bahwa ini adalah 4 pages ya, yang di display dalam 3 spread. 3 spread 1, 2, 3 ya, 3 spread. Ada 4 halaman, 1, 2, 3, 4 ya. 3 spread 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Coba kita lihat. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Nah, sama kan ya, 3 spread, 4 pages. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita diminta double klik page 2. Coba kita double klik page 2. Nah, ya, kita bisa langsung ke halaman 2.
Nah, ini langsung terlihat di dokumen window kita ya, langsung terlihat di dokumen window kita. Oke, kemudian kita diminta apa ini? Double klik page 4 untuk memperlihatkan. Oke, ini saya kira hanya untuk melihat bagaimana kalau kita navigasi ke menggunakan pages panel ini ya. Oke, berikutnya kita akan mengubah magnification of your document. Ini sepertinya akan, nah ini ya, zoom in, zoom out. Kita akan mengubah pandangan ya, angle-nya dokumen kita ya. Nah ini, you may want to get a closer look. Kita kadang ingin melihat pandangan lebih dekat ya, sehingga kita perlu zoom in, atau juga sebaliknya kita zoom out to get a bird's eye view of your layout ya. Oke, ini bisa kita skip. Ini kita bisa pakai caranya sama seperti AI maupun PSD. Ini coba apa ini? Nah, ini saya tulis ya. Sama seperti produk Adobe lainnya, kita juga bisa efisiensi waktu dengan zoom in, zoom out menggunakan bantuan shortcut keyboard ya. Misalkan untuk hand tool kita menggunakan spasi. Untuk zoom in kita menggunakan CTRL dan spacebar ya. Untuk zoom out kita menggunakan CTRL dan ALT. Coba kita praktekkan. Nah, saya tutup dulu ya. Oke, hand tool agar bisa gerak-gerak ini ya, hand tool. Kita bisa pakai space bar. Nah, ini space bar. Saya tekan gitu sambil ini bisa digeser. Oke, itu untuk hand tool. Kemudian untuk zoom in, saya pakai shift dan maaf, apa tadi? CTRL ya, CTRL dan space. CTRL dan spasi untuk zoom in. CTRL saya tekan, spasi spacebar saya tekan. Nah, zoom in jadi plus. Ya namanya zoom in ya, plus ya. Nah, ini. Kemudian kalau zoom out bagaimana? Kalau zoom out pakai apa, teman-teman? Pakai CTRL dan ALT. Nah, seperti ini. Ditambah spacebar ya. Nah, kalau hanya CTRL dan spacebar dia zoom in. Kalau ditambah ALT dia zoom out. Nah, jadi seperti itu. Itu sama seperti perintahnya AI maupun PSD. Oke, itu untuk magnification ya, zoom in, zoom out dan hand tool sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita mulai bekerja dengan huruf ya, working with type. Oke, kita mulai dengan nah ini ya, ketika kita menggunakan atau menambahkan teks di InDesign, kita hampir selalu menempatkan teks itu melalui di dalam frame ya. Fungsi frame di InDesign itu banyak ya. Frame are container. Dia kadang ada teksnya, tapi juga kadang ada graphics ya, bisa gambar, bisa kurva, bisa foto ya. Or may even be used to hold nothing, atau mungkin juga hanya untuk warna ya, hanya diberi warna ya, yang tadi saya kurva tadi ini, such as a shape ya, seperti itu. Nah, jadi frame itu banyak fungsinya, untuk huruf, untuk background warna, untuk foto. Nah, seperti itu ya kalau di InDesign. Oke, coba kita akan open a file. Sekarang kita buka yang ID01 ya. Kalau tadi kan yang done. Sekarang coba kita buka yang ID01. Nah, hanya ini. Nah, ini yang 3 ini saya yakin teman-teman tidak ada, karena ini baru saya buat ya, yang latihan ini, karena saya juga perlu latihan ya sebelum membuat video. Nah, itu
Oke, kalau teman-teman hanya ada dua, yang ID01 dan ID01 dan. Sekarang kita coba yang buka yang ID01. Nah, ini sudah kita buka ya, ID01. Kemudian alangkah lebih baik kalau ini kita save ya. Kita save. Nah, kalau di sini dia namanya save as ya. Dia save as-nya ke namanya ini. ID01 underscore work ya, work. Kalau saya kan latihan tadi. Teman-teman bebas mau pakai seperti ini atau latihan sama seperti saya, monggo ya. Yang penting setelah kita buka ini ID01, ini perlu kita save as. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya kan ini pakai ID01. Kalau di bukunya tadi work. Monggo teman-teman mau pakai apa. Oke. Sudah, sekarang kita mau apa ini? Klik to select the type tool. You will use the type tool to create a new text frame. Oke, kita akan membuat frame yang dari type ya. Jadi kita membuat type tool, kemudian kita buat frame. Frame ini letaknya di left side of the page, where left margin guide sampai ke to the location where the right margin guide and this. Oke, ada di sini. Oke. Kalau kurang dekat bisa di zoom in pakai apa teman-teman? CTRL dan spacebar ya, seperti ini. Oke. Text tool. Type tool. Kemudian kita diminta untuk membuat text frame mulai dari margin kiri ke kanan ya. Nah, ini. Oke, dah. Text frame-nya sudah jadi. Kita diminta mengetik ini ya, type finding ya, text frame, text frame, default font and size, keep the cursor within the text frame. Oke, kita diminta untuk ngetik ini. Langsung bisa enggak nih di copy paste? Oke, kalau langsung seperti ini ya. Oke, coba aja. In the panel docking, klik the paragraph style button. Oke, kita akan membuka panel ini ya, paragraph styles button. Nah, ini paragraph styles button. Coba kita diminta untuk ya, paragraph styles panel maksud saya. Yang di kanan ini kan panel managing panel ya, atau docking panel. Nah, kita diminta membuka panelnya paragraph styles. Kemudian kita klik untuk yang heading style. Heading style kita klik. Nah, oke, benar ya. Nah, ini tadi yang di awal kita ulas namanya styles ya. Namanya styles. Jadi dia kumpulan dari semacam action ya kalau di Photoshop. Oke, sudah. Kita pilih heading, style. Kemudian nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang creating your own paragraph style. Paragraph style kita sendiri nanti di lesson 4 ya, working with styles. Kalau sementara kita ini sekarang pakai styles yang sudah dibuat oleh file tadi IND01 tadi ya. Oke. Nah, seperti ini sama ya. Paragraph stylesnya seperti ini tadi sama. Oke, sekarang kita diminta the top line of the sentence is much longer than the bottom line. To balance the line, click the panel button.
Oh, ini ya, top line ini kan terlalu uh, panjang ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini kan terlalu panjang dibanding bawahnya, jadi kurang seimbang. Jadi ini akan kita buat agar uh, yang atas dan bawah itu kurang lebih bisa seimbang, tidak terlalu jauh. Oke, ini kita akan uh, uh, pilih balance right lines ini. To balance, klik the panel menu button top right corner. Top right corner. Di mana tempatnya? Apakah di sini atau di karakter style? Oh, maaf. Ya, letaknya ada di atas ternyata ya, bukan ada di managing panel di bawah, tapi coba sih kita baca lagi. To balance the lines, klik the panel menu button. Walau sudah ada top right corner of the control panel kok ya, pojok kanan atas dari control panel. Nah, ini loh pojok kanan atas. Kita pilih yang balance right lines. Nah, udah ya, jadi turun. Coba saya Ctrl Z. Nah, ya, saya ulang. Nah, seperti itu ya. Jadi dia otomatis menyesuaikan antara atas dan bawah agar tidak terlalu panjang. Oke. Ini sudah berapa menit ini? Oke. Ini akan kita sambung di video berikutnya ya. Saya perlu minum dulu sebentar ya, sambil nanti kita rencana saya buatkan videonya ini tiap 30 menit ya, agar tidak terlalu panjang, agar device saya tidak terlalu panas ya, maklum ini perangkat jadul. Oke, itu dulu. Ini kita selesaikan video yang pertama kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya yang sampai ke importing atau placing dan formatting type atau huruf ya. Oke, terima kasih.